Halo teman-teman semua, selamat datang di Fraction ID, memberikan edukasi kimia yang bermanfaat yang pastinya ada di dalam kehidupan sehari-hari. Pada kali ini saya akan menjelaskan tentang pola-pola fragmentasi senyawa kimia di spektrometri massa untuk fragmentasi 2-metil antraquinone part yang ke-27. Untuk video pembahasan kali ini sangat erat sekali dengan video sebelumnya teman-teman tentang pola fragmentasi senyawa hidrokarbon aromatik. Karena pada fragmentasi 2-metil antraquinone ada yang mirip teman-teman pola fragmentasinya dengan aromatik hidrokarbon. Untuk teman-teman yang ingin menonton video tentang spektrofotometri massa mulai dari dasar-dasarnya hingga contoh-contohnya yang banyak sekali teman-teman bisa nonton dengan mengklik playlistnya, judulnya itu spektrofotometri massa atau MES Spektro. Fragmentasi 2-metil antraquinone. Pertama, kehilangan gugus CH3 atau metil. 2, pelepasan CO atau asilium. 3, pembelian hidrogen membentuk ion tropilium. 4, pelepasan etuna atau pelepasan etunil. Ini adalah jalur fragmentasi dari turunan antraquinone, dimana kalau kita lihat dari fragmentasi senyawa fision, karena senyawanya terdapat gugus CH3 nanti akan hilang teman-teman dan terlepas sehingga menghasilkan fragmen yang 270, lalu nanti bisa kehilangan CO atau asilium sehingga menghasilkan fragmen 242, lalu bisa terjadi pelepasan H2O atau air karena di aromatiknya terdapat gugus hidroksil, lalu bisa terjadi pelepasan asilium lagi sehingga nanti menghasilkan siklik baru teman-teman. Begitu juga fragmentasi dari krisopanol, di mana bisa kehilangan CO atau asilium, lalu bisa terjadi pelepasan H2O atau air, lalu bisa kehilangan CO atau asilium, lalu terjadi pelepasan CO atau asilium lagi sehingga nanti menghasilkan fragmen sebesar 181 massa per elektronnya. Itulah gambaran dari fragmentasi senyawa antraquinone yang nantinya berhubungan erat dengan fragmentasi 2-metil antraquinone yang nanti akan kita bahas teman-teman. Di sini terdapat spektra massa dari antraquinone dan 2-metil antraquinone yang paling kanan nih teman-teman. Di spektra antraquinone ini sudah saya kasih kotak merah. Kita bisa lihat teman-teman di mana peak ion molekulnya itu adalah 208. Lalu saat kehilangan CO atau asilium maka peaknya itu menjadi 180. Lalu saat kehilangan CO lagi maka peaknya itu menjadi 152. Lalu saat kehilangan C2H2 atau etuna maka peaknya itu menjadi 126. Sekarang yang 2-metil antraquinone di mana peak ion molekulnya itu adalah 222. Saat kehilangan CH3 atau metil maka peaknya itu jadi 207. Lalu saat kehilangan CO atau asilium maka peaknya menjadi 194. Lalu saat kehilangan CO peaknya menjadi 179. Lalu saat terjadi pembelian lanjutan di mana kehilangan hidrogen maka peaknya itu menjadi 165. Lalu begitulah selanjutnya di mana sini ada kehilangan etuna dan etunil. Kehilangan etuna peaknya jadi 139. Kalau kehilangan etunil menjadi 126. Jadi senyawa 2-metil antraquinone ini apabila ditembakkan elektron maka yang terionisasinya itu adalah elektron bebas. Di sini yang punya elektron bebas adalah oksigen. Tetapi di sini oksigennya ada 2, nanti teman-teman tinggal pilih aja yang mana terionisasi. Lalu bisa juga nanti ikatan tangkap di aromatiknya terionisasi teman-teman. Jadi saya bisa tuliskan seperti ini di mana senyawa 2-metil antraquinone ini kita kasih tanda kurung, lalu nanti ada muatan positif dan 1 elektronnya plus 2 elektron, di mana 1 elektron nanti dari elektron bebas atau ikatan tangkapnya yang terlepas, lalu 1 elektron dari spektrometri massa. Jalur fragmentasi tahap pertama. Jadi misalnya yang terionisasinya itu adalah 1 ikatan di ikatan rangkap C-rangkap 2C aromatiknya ini teman-teman, sehingga nanti kita tuliskan 1 elektron dan 1 muatan positifnya di sini. Selanjutnya terjadi pembelian homolisis antara karbon di aromatiknya ini dengan CH3. CH3 mendapatkan 1 elektron sehingga menjadi radikal dan 1 elektron di karbon ini, sehingga hasilnya seperti ini. Karena karbon ini mendapatkan 1 elektron dan karbon ini ada 1 elektron sehingga membentuk 1 ikatan baru atau nanti menjadi ikatan rangkap 2, dan hasilnya seperti ini dan terbaca di spektrometri massa sebesar 207 massa per elektronnya. Selanjutnya setelah terjadi pelepasan metil maka bisa terjadi pembelian lanjutan di mana nanti kehilangan asiliumnya. Kita bisa lihat terjadi pembelian homolisis di sekitar karbonilnya ini teman-teman. Pembelian homolisis antara karbon yang aromatik ini dengan karbonil, lalu karbon yang aromatik yang di kanan dengan karbonil. Karbon ini kan mendapatkan 1 elektron, lalu karbonnya ini juga mendapatkan 1 elektron dari pembelian homolisis sehingga nanti membentuk 1 ikatan baru atau siklik, dan karbonilnya ini kan mendapatkan 2 elektron sehingga nanti 1 elektron tetap di karbon dan 1 elektronnya lagi berikatan dengan 1 elektron di oksigen sehingga membentuk 1 ikatan baru atau nanti membentuk C-rangkap 3O atau asilium sehingga hasilnya seperti ini yang nantinya akan terlepas. Lalu fragmen ini terbaca di spektrometri massa sebesar 179 massa per elektronnya. Pembelian lanjutan di sekitar C karbonilnya ini teman-teman, di mana terjadi pembelian homolisis. Kita bisa lihat bahwa karbon ini kan mendapatkan 1 elektron dari pembelian homolisis, lalu karbon ini juga mendapatkan 1 elektron sehingga nanti membentuk 1 ikatan baru atau siklik. C karbonilnya ini karena mendapatkan 2 elektron, 1 elektron di karbonnya dan 1 elektron bergabung dengan 1 elektron di oksigen sehingga membentuk 1 ikatan baru atau nanti menjadi C-rangkap 3O atau asilium, sehingga fragmen ini terbaca di spektrometri massa sebesar 151 massa per elektronnya.
Lalu terjadi pembelahan lanjutan lagi di mana nanti terjadi pelepasan etunil, di mana CH dengan karbon positifnya ini terjadi pelepasan teman-teman. Lalu nanti akan mulai terjadi homolisis. Kita bisa lihat bahwa karbon ini kan terjadi pembelahan heterolisis, 2 elektron diberikan ke C positifnya ini, sehingga C positifnya ini nanti 1 elektronnya untuk menetralkan muatan positifnya dan 1 elektron akan terbawa. Lalu kita lihat CH yang ini karena terjadi pembelahan homolisis, CH-nya ini mendapatkan 1 elektron sehingga nanti membentuk 1 ikatan baru dengan karbon positifnya ini yang mendapatkan 1 elektron tadi. Lalu kita lihat karbonnya ini kan mendapatkan 1 elektron, karbon ini juga mendapatkan 1 elektron sehingga nanti membentuk 1 ikatan baru atau siklik, dan CH-nya ini mendapatkan 1 elektron dari pembelahan homolisis juga, sehingga hasilnya seperti ini. Etunilnya ini atau C ikatan rangkap 3 dengan karbon akan terlepas, dan fragmen ini terbaca di spektrometri massa sebesar 126. Lalu kita ubah bentuknya agak lebih bagus lagi atau menjadi persegi, jadinya seperti ini. Fragmennya ini adalah segi 4 teman-teman, dimana kan dari segi 6 kurang 2 karbon jadinya segi 4. Pola fragmentasi ini mirip dengan pola fragmentasi dari senyawa benzena yang sudah dibahas sebelumnya. Jalur fragmentasi tahap 2, karena 2-metil antraquinone merupakan senyawa aromatik dan kompleks, punya lebih dari 1 gugus fungsi atau multi gugus fungsi, hingga nanti jalur fragmentasinya bisa lebih dari 1 teman-teman. Dimana kalau awal kan tadi kita bikin pembelahan homolisis antara C aromatiknya ini dengan CH3, tetapi kita langsung dimana terjadi pembelahan homolisis di C karbonila ini teman-teman, sehingga nanti terlepaslah C rangkap 3O atau asilium, lalu nanti membentuk 1 ikatan baru atau siklik, sehingga menghasilkan fragmen yang terbaca di spektrometri massa sebesar 194 massa per elektronnya. Lalu terjadi pembelahan lanjutan di mana pelepasan asilium lagi, sehingga asiliumnya terlepas dan fragmen ini terbaca di spektrometri massa sebesar 166 massa per elektronnya. Selanjutnya terjadi pelepasan hidrogen di CH3-nya, di mana terjadi pembelahan homolisis sehingga hidrogen kan mendapatkan 1 elektron, menghasilkan radikal hidrogen. Lalu CH2-nya mendapatkan 1 elektron juga, sehingga hasilnya seperti ini fragmennya. Pola fragmentasi ini seperti pola fragmentasi senyawa toluena. Teman-teman bisa cek di fragmentasi senyawa aromatik hidrokarbon. Karbon ini kan mendapatkan 1 elektron dan CH2-nya ini kan ada 1 elektron, sehingga nanti bergabung membentuk 1 ikatan baru atau ikatan rangkap 2 yang selanjutnya nanti akan terbentuk ion tropilium. Pembentukan ion tropilium. Setelah terbentuk ikatan tangkap CH2, terjadi pembelahan heterolisis di mana 1 ikatannya ini masuk ke dalam senyawa aromatiknya lagi teman-teman, sehingga nanti CH2-nya menjadi ikatan tunggal dan di sini terbentuk ikatan rangkap di cincinnya. Selanjutnya terjadi pembelahan heterolisis di mana ikatan CH dengan C-nya ini diberikan sehingga nanti CH akan berikatan dengan CH2. Hasilnya seperti ini. C-nya ini karena memberikan 2 elektron agar CH berikatan dengan CH2 mengakibatkan muatan positifnya jadinya berpindah ke C ini. Selanjutnya terjadi pembelahan heterolisis di CH2 di mana CH dengan hidrogennya. Hidrogennya ini akan berikatan dengan C yang positifnya ini teman-teman, sehingga nanti karbon-karbon di aromatiknya ini terdapat hidrogennya semua. Karena CH dengan hidrogennya terjadi pembelahan heterolisis sehingga CH-nya menjadi positif. Lalu kita lihat ini kan segi 7 ya, sama aja kalau kita gambarkan seperti ini teman-teman. Dan muatan positifnya ini karena ini kan aromatik jadi terdelokalisasi sempurna sehingga kita buat muatan positifnya di tengah-tengah. Setelah terjadi pembentukan ion tropilium maka terjadi pelepasan etuna di mana nanti terjadi pembelahan di sini. Setelah itu nanti terjadi pembelahan homolisis. Kita bisa lihat di sini terjadi pembelahan homolisis dan di sini terjadi pembelahan homolisis. CH ini mendapatkan 1 elektron dan CH ini juga mendapatkan 1 elektron sehingga membentuk 1 ikatan baru yang nantinya akan melepaskan etuna. Karbon ini kan mendapatkan 1 elektron dan CH-nya ini yang positif mendapatkan 1 elektron juga sehingga nanti bergabung membentuk 1 ikatan baru atau siklik, sehingga hasilnya seperti ini dan menghasilkan fragmen apabila terbaca di spektrometri massa sebesar 139 massa per elektronnya. Sekarang kita review lagi semua pola-pola fragmentasi dari senyawa 1-metil antraquinone. Ini adalah jalur fragmentasi tahap pertama di mana senyawa 1-metil antraquinone nanti kehilangan CH3 di sini sehingga menghasilkan fragmen 207. Lalu kehilangan CO atau asilium sehingga menghasilkan siklik seperti ini teman-teman. Lalu nanti kehilangan CO lagi sehingga membentuk siklik baru lagi. Fragmennya terbaca sebesar 151 massa per elektronnya. Lalu nanti kehilangan etunil atau C2H yang nantinya menghasilkan fragmen sebesar 126 massa per elektronnya. Ini adalah jalur fragmentasi tahap kedua di mana senyawa 1-metil antraquinone kehilangan CO atau asilium nanti menghasilkan fragmen sebesar 194 massa per elektronnya. Lalu nanti kehilangan CO atau asilium sehingga menghasilkan fragmen sebesar 166 massa per elektronnya. Lalu nanti kehilangan hidrogen sehingga menghasilkan tropilium yang massa per elektronnya itu adalah 165. Lalu nanti kehilangan etuna atau C2H2 sehingga menghasilkan fragmen sebesar 139 massa per elektronnya. Sekian video dari saya tentang pola-pola fragmentasi senyawa kimia di spektrometri massa untuk fragmentasi 2 metil
2-metil anthraquinone part yang ke-27. Untuk teman-teman yang masih ada pertanyaan seputar video ini, teman-teman bisa tulis pertanyaan teman-teman di kolom komentar. Dan untuk teman-teman yang ingin referensi materi videonya, teman-teman bisa klik linknya ada di deskripsi video. Dan apabila video ini bermanfaat, teman-teman bisa klik like dan share ke teman-teman kalian agar teman-teman kalian juga dapat manfaat dari video ini. Sekian dari saya ucapkan terima kasih.